Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS, P3K, honorer, dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang sudah berstatus bekerja, baik sebagai ASN, PNS, ataupun sebagai karyawan di tempat pekerjaan swasta. Bapak Ibu, sebelumnya telah ditetapkan undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat. Dan itu ada penolakan yang dilakukan oleh pekerja yang bekerja di tempat swasta. Nah, hingga pada saat ini Bapak Ibu ada informasi terbaru di mana undang-undang Tapera akan digugat ke MK. Nah, bagaimana tahap prosesnya itu Bapak Ibu? Mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya terupdate di beranda Bapak Ibu. Dikatakan Undang-Undang Tapera akhirnya digugat ke MK. Undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat Tapera yang baru-baru ini menjadi perbincangan dan mendapat penolakan dari pekerja swasta digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan surat permohonan pada website MK yang dikutip 22 Juni, gugatan dilayangkan oleh Leonard Olevins Hamonangan Esa selaku karyawan swasta pemohon 1 dan Ricky Doni Lamhot Marpaung Esa selaku pelaku usaha UMK atau pemohon kedua. Dalam gugatan itu mereka meminta kepada MK untuk menyatakan isi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dalam surat gugatan tersebut ada 26 poin yang menjadi alasan para pemohon. Salah satunya bisa merugikan para pekerja swasta dan juga pekerja mandiri atau pekerja selain PNS yang saat ini diwajibkan menjadi peserta Tapera. Pemohon merasa keberatan dengan kehadiran program Tapera karena akan merugikan mereka di masa depan. Sebab ketika pemohon berumah tangga dan menanggung hidup anak, istri, yuran, program Tapera akan menambah beban pengeluaran. Belum lagi seiring berjalannya waktu terjadi inflasi terhadap harga pangan yang membuat keuangan bisa tidak stabil. Pemohon juga meyakini kehadiran Tapera tidak mencerminkan negara welfare state. Negara yang dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, tapi juga atas kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penggugat juga menilai program Tapera belum menjadi kebutuhan yang diperlukan. Urgensinya tidak bisa disamakan dengan program BPJS yang memang sangat diperlukan masyarakat, terutama yang terbebani dengan biasa berobat dan sakit yang bisa datang sewaktu-waktu. Selanjutnya, program Tapera juga mereka nilai akan berdampak pada berkurangnya minat masyarakat menjadi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan apabila tidak ikut program Tapera. Pengenaan sanksi ini tertuang dalam pasal 72 ayat 1 huruf E dan F mengenai pembekuan dan pencabutan izin usaha. Hal itu mereka sebut sangat memberatkan bagi pemohon 2 selaku pelaku UMKM. Para pemohon juga sangat mengkhawatirkan program Tapera hanya akan menjadi ladang korupsi yang merugikan negara sehingga tabungan yang selama ini dipotong dari gajinya justru sulit untuk diterima kala pensiun nanti. Kekhawatiran itu muncul berkaitan dengan kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang merugikan negara 22,78 triliun rupiah. Para pemohon dengan melihat temuan BPK tersebut sangat wajar sekali takut, gelisah, cemas karena berpotensi besar kerugian hak para pemohon dan pemohon meragukan pengamanan dana Tapera dan berpotensi disalahgunakan, tulis pemohon. Pemerintah berencana memberlakukan Tapera wajib bagi seluruh pekerja mulai 2027. Beda dengan sebelumnya yang hanya bagi PNS, kali ini pekerja swasta dan mandiri juga diharuskan menjadi peserta. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat (TAPERA) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024. Pada pasal 7 belet ini dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta TAPERA, tidak hanya PNS atau ASN dan TNI Polri serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Aturan itu juga menetapkan iuran tapera sebesar 3% yang dibayarkan secara gotong royong, yakni 2,5% oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Namun aturan ini mendapat penolakan dari berbagai karyawan swasta di tanah air karena selain tapera potongan gaji per bulan saat ini sudah cukup banyak seperti untuk iuran program jaminan kesehatan nasional JKN, BPJS Kesehatan, hingga jaminan hari tua JHT, BPJS Ketenaga Kerjaan. Demikian informasi ini Bapak Ibu, dan semoga saja MK mengabulkan gugatan yang telah disampaikan oleh pemohon. Demikian, terima kasih.